Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia memerintahkan kita untuk selalu memujinya. Dan puji-pujian ini dianggap kalimat syukur kepada Allah yang menyebabkan semua nikmat akan terus melimpah kepada kita. Dan puncaknya kita akan dibalas dengan surga di akhirat sana. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Teman-teman sekalian, renungi baik-baik kalau ilmu ini, ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus, obat pada saat kita sakit, tempat tidur pada saat kita sedang capek. Karena agama ini, ilmu agama akan memandu kita. Mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur, yang boleh dan tidak boleh. Itu kedudukan ilmu agama. Jadi dia seperti ibaratnya kalau saya sering bahasakan di pengajian itu kayak bodyguard kita. Kita kalau punya ilmu agama kita jadi tahu. Dia kayak berbicara dengan kita. Kapan kita mau interaksi dengan seseorang, mau membuka peluang pekerjaan, mau apa saja, maka ilmu agama akan datang mengatakan, oh itu nggak boleh, oh ini boleh. Dan orang akan sangat kaya dalam dirinya sendiri kalau dia punya ilmu agama yang banyak. Jadi harus paham baik-baik kalau ilmu ini kita yang butuh padanya. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak ada orang lahir dalam kondisi paham, tidak mungkin. Selama Bapak Ibu tidak sengaja mencarinya, tidak akan dapat. Setiap hari aja kita belajar, belum tentu cukup. Imam Nawawi rahimahullah itu belajar 13 kitab di 13 guru setiap hari. Jadi seperti Bapak Ibu duduk pengajian begini, maka Imam Nawawi punya 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda setiap hari. Umurnya belum sampai 40 tahun sudah punya karya yang mendunia sampai sekarang. Beliau meninggal sebelum 40 tahun. Tapi tidak ada yang tidak kenal namanya. Semua harinya ilmu. Dan para ulama sudah mengatakan tinta-tinta penahnya para ulama itu lebih afdal daripada darahnya syuhada. Seorang alim itu dia bisa menyabarkan 1000 orang miskin dengan ilmunya. Seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk menumpahkan darahnya. Seorang alim bisa meluruskan 1000 pemimpin agar berlaku adil dengan ilmunya. Seorang alim bisa membuat orang miskin menerima keadaannya sehingga mereka bersabar. Orang kaya menerima keadaannya dan bisa bersyukur. Oke, kita kembali ke masalah penahnya seorang alim itu lebih baik daripada darahnya para syuhada. Karena saya bilang tadi, kalau seorang alim, satu orang alim bisa menyabarkan 1000 orang susah, 1000 orang miskin. Bisa membuat 1000 orang kaya bersyukur. Bisa membuat 1000 mujahid siap menumpahkan darah mereka. Nah. Kemudian juga banyak bisa membuat 1000 pemimpin berlaku adil. Bisa mengubah, ilmu agama itu bisa mengubah orang penakut jadi pemberani. Bisa mengubah pengecut jadi pemberani. Bisa mengubah orang pelit menjadi dermawan. Ilmu agama ini luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu beda dengan harta. Kalau ilmu dia akan menjagamu. Sementara harta kamu sibuk untuk menjaganya. Orang kalau punya ilmu, dia akan sangat nyaman dengan setiap keadaannya. Dia miskin, dia bersyukur dan bersabar menjalaninya. Kalau dia kaya, dia bersyukur dan terus berbagi. Begitu terus. Orang-orang alim itu luar biasa. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau ilmu itu kalau ada orang menuntut ilmu, dipastikan dia akan jauh sekali dari sifat kemunafikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Tirmidzi nomor 2684, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin. Ada dua ya, sifat atau karakter tidak akan pernah ada pada diri orang munafik. Karena dia adalah ciri khasnya orang beriman. Artinya, kalau ada pada kita ini, tidak mungkin kita munafik. Yang pertama, kata Nabi SAW, husnu samtin. Artinya, perangai yang tenang, tidak tergesa-gesa.
Ciri orang beriman itu tenang. Walaupun masalah lagi berat, dia tenang aja menghadapinya. Karena ini akan memudahkan dia untuk mendapatkan ide jalan keluar dari permasalahannya. Bukan juga lelet ya. Husnus samt ini artinya orang yang cerdas dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan dia sangat bijaksana. Itu samt. Kemudian yang kedua, wala fikhun fid din, dan juga fakih dalam agama. Dua ini tidak akan ada pada orang munafik. Mereka selalu emosional, tergesa-gesa kalau orang munafik itu. Suka su'zon, mendahulukan sangka buruk. Orang beriman tidak. Pasti dia akan sangat tenang. Waktu Nabi SAW mendapatkan berita gosip nyebar satu Madinah, Aisyah berzina sama Safwan. Dan pada saat itu dengan hikmah Allah, Allah nggak turunkan wahyu. Biasanya kalau ada satu kejadian, Allah turunkan wahyu langsung. Menginformasikan jawabannya ini. Waktu itu tidak. Nabi SAW tidak tahu harus berbuat apa. Istrinya digosipin berzina dan memang waktu itu kejadiannya Aisyah tertinggal pada saat pasukan lagi istirahat di tengah jalan. Nah kemudian beliau buang hajat, kembali ke pasukan, pasukan sudah pergi. Pasukan sudah pergi. Aisyah akhirnya radhiyallahu anha waktu buang hajat, karena beliau waktu itu badannya kecil, ringan, disiapkan satu geranda yang ditutup dengan kain, itu dipikul oleh 4 orang sahabat. Waktu beliau keluar dan pasukan lagi istirahat, beliau tidak sempat izin sama Nabi SAW, beliau langsung pergi, pas kembali pasukan sudah jalan. Sahabat yang memikul geranda juga pikir Aisyah ada di dalam. Dengan hikmah Allah SWT terjadi. Waktu di titik istirahat yang depannya, Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai ul-mu'minin, wahai Aisyah. Tidak ada suara. Dibuka gorden, tidak ada. Tersebarlah berita kalau Aisyah kemungkinan ditawan oleh musuh. Nah waktu itu lagi siang bolong. Kayak kita sekarang lagi terang matahari. Dari kejauhan, tiba-tiba Aisyah datang dengan Safwan. Safwan ini adalah seorang sahabat Nabi yang tugasnya, karena dia amanah orangnya, dan dia orang yang sangat soleh. Nabi SAW meletakkan dia di akhir pasukan. Kalau pasukan sudah jalan, dia tunggu dulu. Sudah tidak nampak, dia jalan. Nanti dia nyisir. Ada pedang jatuh, ada perisai, ada apa. Itu diambil sama dia. Nah waktu dia lewat situ, dia lihat Aisyah dari jauh. Dan dia kenal Aisyah. Kata Aisyah, nah dia mengenalku sebelum turunnya ayat hijab atau masalah cadar. Waktu itu belum pakai cadar, akhirnya setelah itu Aisyah pakai cadar. Maka dia tahu, Safwan cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didekatkan unta, lalu Safwan pergi jauh. Aisyah pun sudah faham, unta yang sudah didudukkan, naik ke atas, setelah duduk dengan tenang, saking amanahnya kedua orang ini, Masya Allah, dalam riwayat dikatakan, Aisyah membiarkan Safwan pergi jauh sehingga tidak tersingkap auratnya, baru dia naik ke atas unta, setelah duduk tenang, Safwan pun pergi jauh. Berapa saat kemudian baru dia datang. Tidak banyak ngomong, cuma ambil tali kekangan unta, jalan. Tugasnya karena dia harus menyisir, ya, pasukan perang, ada yang tertinggal, termasuk juga kalau ada orang tiba-tiba yang sakit dan segala macam. Maka pada saat itu, jalanlah keduanya, di tengah jalan pun tidak ada satupun kata-kata. Safwan tidak mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kamu telat? Wahai Safwan, terima kasih, nggak ada. Satu kata pun mereka tidak ucapin. Tapi subhanallah, waktu tiba di tempat istirahat pasukan yang kedua, yang terjadi, kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, melihat kesempatan itu, dia ini kesempatan emas nih. Maka dia ucapin kata-kata, mana ada laki-laki sama perempuan jalan berdua, tidak terjadi sesuatu. Dia enggak terang-terangan bilang zina, tapi dia sebarin itu. Tiba-tiba tersebar gosip di pasukan, kalau Aisyah berzina sama Safwan. Waktu itu, berita ini tersebar dan Nabi SAW pun dengar. Aisyah bilang, saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Tidak mengerti apa-apa sama sekali. Saya tetap aja bertemu dengan Nabi SAW, gitu kan. Saya tetap bertemu dengan Nabi SAW, saya tetap ceria, saya tidak merasa ada masalah pada saat itu. Ya. Kemudian dia bilang, sampailah tiba di Madinah, lalu dia bilang, saya heran melihat sikap Nabi SAW, tidak seperti biasanya. Nabi itu orangnya ceria, suka tegur sapa, bercanda dengan keluarganya. Tapi kali itu Nabi cuma sekedar nanya yang penting. Aisyah mengatakan, karena saya melihat sikap perubahan dari Nabi SAW, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya,
izinkan saya pulang ke rumah orang tua. Maka Nabi SAW antar dengan baik-baik ke rumah mertua beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah tinggallah di rumah sana tanpa tahu sekali apa yang terjadi. Kemudian ringkas cerita, akhirnya sampailah berita kalau terjadi gosip tentang Aisyah berzina ke telinga Aisyah. Kata Aisyah pada saat itu, tiba-tiba ya badan saya terasa remuk, saya merasa kaget dan baru sadar ini ternyata sebabnya kenapa Nabi SAW berubah sikap. Nah mulailah pada saat itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kenapa kata Nabi SAW di masjid? Kenapa ada orang yang berbicara buruk tentang keluargaku, maksudnya istri beliau Aisyah. Dan seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dari dia, maksudnya Safwan. Tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Waktu itu kebetulan Abdullah bin Abi Salul ini kepala munafik, dia dari suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku Arab, Aus dan Khazraj. Nanti setelah masuk Islam mereka dikenal dengan Ansar. Nah kepala munafik ini dari Khazraj. Tiba-tiba orang dari suku yang kedua Aus berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Maksudnya si Abdullah bin Abi Salul. Izinkan kami untuk menghukumnya. Mau suruh penggal lehernya kami bunuh nih. Gosip nggak benar. Tapi udah memanas dan waktu itu wahyu turun. Wahyu tidak turun, terputus wahyu beberapa waktu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat pertikaian. Begitu orang Khazraj mendengar kalau orang Aus ya, menyalahkan Khazraj, maka dia satu orang Khazraj berdiri mengatakan, sungguh kami tahu siapa yang kau maksudkan. Ya, kalau engkau menilai orang itu kena dari suku kami, maka kami pun memerangi, maksudnya memusuhimu. Terjadi ribut antara sahabat. Maka Nabi SAW berhentikan. Tidak tahu harus buat apa. Tapi waktu itu luar biasa. Kita bayangkan, saya kalau menceritakan kisah seperti ini, saya coba masuk dan menyelami ini. Bagaimana kalau saya ini yang terjadi? Pada saat itu di kota Madinah, Nabi sebagai raja, Nabi sebagai pembawa ilmu agama, digosipin istrinya berzina. Dan di wahyu terputus, nggak ada informasi. Gimana caranya? Tapi disitulah sifat samt Nabi SAW. Tenang, bijaksana. Ya. Tidak buru-buru mengambil keputusan. Sampai Nabi SAW masih datang ke rumah Abu Bakar, lalu berkata kepada Aisyah dengan sangat tenang, wahai Aisyah, kalau seandainya betul kamu lakukan, kalau seandainya kau tidak melakukannya, pastikan Allah akan menolongmu. Tapi kalau kau melakukan, mohon ampun dan istighfarlah kepada Allah. Ini bayangkan nih, kalau kita sudah terima gosip tentang istri kita selingkuh, fakta lapangannya sepertinya arahnya ke situ, terus masih bisa kita membahasakan, kalau kau tidak melakukannya, pasti Allah akan tolong kamu. Tapi kalau kau melakukannya, bertobat dan beristighfarlah. Bukan marah-marah, bukan langsung menceraikan, tidak tergesa-gesa. Maka pada saat itu pun, ya, Aisyah balik ke arah ayahnya, karena dia merasa orang semua sedang gosipin dia, bagaimana terpukulnya jiwa beliau. Mungkin ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana kalau di kondisi Aisyah, satu kota semua kita itu gosipin kalau kita berzina. Ya kan? Dan Nabi SAW pun tidak menerima wahyu. Akhirnya pada saat Nabi bilang, kalau kau melakukannya beristighfar dan bertobatlah, dia merasa suaminya pun akhirnya sempat ragu. Lalu dia balik kepada ayahnya sambil mengatakan, wahai ayahku, jawablah Rasulullah SAW. Dia kaget atau Abu Bakar mengatakan, wahai anakku, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku juga tidak bisa bilang, kalau kau paling seperti Nabi. Kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong. Tapi kalau kau lakukan, bertobatlah. Aisyah tambah terpukul, makin merasa sendiri. Maka kemudian dia balik ke ibunya, dia mengatakan, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Seakan-akan dia mengatakan, kalian orang tuaku, kalian tahu siapa aku nggak mungkin selingkuh. Gitu. Tapi ibunya juga mengatakan seperti Abu Bakar. Kayak tidak tahu harus jawab apa. Kalau Rasulullah aja nggak tahu, bagaimana kami gitu. Maka Aisyah pada saat itu karena tidak tahu lalu mengatakan, demi Allah saya tidak akan bertobat karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh. Maksudnya Nabi Yaqub alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf hilang, beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengeluhkan kesedihanku dan permasalahanku hanya kepada Allah. Maka pada saat itu Nabi SAW menuju ke pinggir ruangan rumah Abu Bakar dan beliau duduk sambil menutupi diri beliau dengan jubahnya.
Nah ini menandakan pada saat itu turun wahyu kepada Nabi. Maka turunlah beberapa ayat dalam surah An-Nur membela Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembelaanmu dari langit. Maka Abu Bakar mengatakan, hai Aisyah, berterima kasihlah pada Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, saya akan berterima kasih pada Allah yang telah membelaku. Tapi pada saat itu bagaimana Nabi SAW dengan sangat luar biasa tenangnya dalam menghadapi permasalahan. Sekali lagi bukan lelet, tapi tenang dalam menghadapi permasalahan. Itu salah satu ciri orang beriman. Plus lagi di sini dikatakan, itu poin pertama yang tidak mungkin ada pada orang munafik. Yang kedua adalah fiqhu fiddin. Ini saksi bahasan kita. Fakih dalam agama. Jadi makin kita faham agama, makin jauh dari sifat kemunafikan. Itu poinnya. Ya. Jadi ilmu itu luar biasa. Dan menuntut ilmu ini teman-teman sekalian tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebuah hadis. Hadis ini ditulis oleh banyak ulama hadis. Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Hibban meriwayatkan, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil juga meriwayatkan, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman menjelaskan. Namun memang dalam hadis ini ada satu perawi yang dhaif, yang lemah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan makna hadis sahih. Makna hadis sahih. Yaitu kata Nabi SAW, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahul jannah. Tidak akan pernah seorang mukmin itu merasa puas dengan ilmu, dengan kebaikan, belajar ilmu halal haram dari Allah, ya, selama dia hidup dalam kehidupannya sampai dia masuk dalam surga. Menuntut ilmu agama ini tidak ada batasnya. Abu Yusuf rahimahullah, seorang muridnya Abu Hanifah, itu pada saat lagi sakit keras, sudah diranjang kematian, beliau sempat waktu masih sehat, beberapa tahun yang lalu, pernah berselisih pendapat dengan seorang alim yang lain, tentang sebuah hukum dalam warisan. Maka, sama-sama dulu tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Sekali orang ketemu terus berpisah, Allahu alam ketemu lagi atau tidak. Apalagi kalau beda negeri atau beda kota. Pergilah temannya Abu Yusuf ini dan tidak tahu tinggal di mana. Setelah sekian tahun berlalu, Abu Yusuf ini merasa setelah merenungi dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya, dia rasa temannya ini benar. Maka dia pun coba cari temannya, nggak ketemu. Pas Abu Yusuf mau meninggal dunia, di hari yang beliau meninggal dunia lagi sakit keras, sudah sangat tua. Rupanya temannya itu dengar sampai berita kalau Abu Yusuf sakit. Datang dia, entah dari negeri mana. Begitu datang Abu Yusuf senyum melihatnya. Lalu Abu Yusuf mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengembalikan engkau kepada aku. Syukurin ketemu lagi. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, ingat tak dulu kita pernah berselisih pendapat tentang hukum ini dan hukum itu. Sekian tahun yang lalu. Setelah kau pergi, saya baru tahu ternyata kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalilmu itu. Ini ranjang kematian, sudah mau mati, udah tua sekali. Kata sahabatnya, wahai Abu Yusuf, sekarang saatnya kau syahadat, bukan saatnya kau nutut ilmu. Dia bilang, saya sudah mengucapkan. Saya sudah syahadat, sudah syahadu an la ilaha illallah, sudah mengulangi la ilaha illallah. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal saya tidak tahu. Di akhir hidupnya, akhirnya temannya ajarin, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Setelah selesai dihafal oleh Abu Yusuf, ya, maka temannya ini bilang, saya pun izin pamit keluar. Begitu saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, terdengar tangisan keluarganya, meninggal dunia. Nuntut ilmu sampai di akhir hidup. Saya ulangi lagi, karena ada teman-teman yang baru datang. Poin penting, menuntut ilmu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Dan jangan lewatkan satu hari tanpa dengar ilmu. Walaupun sebuah ayat, sebuah hadis. Gak boleh, kita ini lemah. Syaitan mencari celah di mana kita lagi tidak sibuk dengan ilmu, disitulah tepat sasaran dia akan sesatkan kita. Tapi kapan kita sibuk di dengerin pengajian kayak begini? Kan pikiran kita lagi konsentrasi dan merenungi apa yang sedang dibaca, apa yang sedang didengar. Maka kita akan terbawa dengan arus terus mengkanter apapun bisikan syaitan dengan ilmu itu. Tapi di saat kita lagi tidak menuntut ilmu, di saat itu kita lagi banyak waktu luang yang celah dia bisa masuk karena ilmunya lagi tidak dipelajari atau diperbaharui lagi. Nah seperti itu. Ingat sekali lagi,
Ilmu atau agama ini teman-teman lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, capek, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana boleh dan mana tidak boleh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, sampai kapan Anda akan terus mendengarkan hadis? Ini Abdullah bin Mubarak ini kalau dicari orang alimnya tabi'in, maka beliau salah satunya. Orangnya sudah gagah, orangnya pinter, orangnya kaya. Abdullah bin Mubarak ini sekedar supaya teman-teman tahu, beliau pernah menghajikan satu kota di Irak, di tempat beliau tinggal. Beliau kaya raya sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklanin, saya akan haji. Itu dia baca begitu. Orang dengar dia haji, orang semua mau ikut karena dia seorang alim, bisa konsultasi agama, bisa belajar, bisa lihat ibadahnya. Orang dulu itu banyak mencuri-curi kesempatan mau dengarkan langsung dari ucapannya, mau lihat intip bagaimana ibadahnya, begitu-begitu. Maka hampir satu kota semua mendaftar. Sudah. Tapi Abdullah bin Mubarak kasih syarat. Cuma kalau mau ikut sama saya, jangan bayar dulu. Nanti aja. Ya, ini kisah pribadi beliau. Jangan bayar, tidak usah. Kita berangkat aja dulu. Semua yang mau ikut sama saya, pakai dulu tunggangan saya yang ada. Jadi beliau siapkan unta, beliau siapkan kuda. Sebanyak satu kota ini, ribuan orang. Semua. Dan setiap kuda sama unta, kalau kita sekarang mungkin kendaraan itu penuh dengan perbekalan jalan dari Irak ke Mekah. Itu jaraknya jauh. Bisa hampir 1 bulan perjalanan. Jalanlah mereka. Lalu di tengah jalan, orang-orang pada bilang, wahai Abdullah bin Mubarak, kita sudah lewat setengah jalan nih. Kita butuh untuk memberikan biaya karena kami makan, kami minum. Kata Abdullah bin Mubarak, selama masih ada bekal jangan dulu ganggu perjalanan kita. Jalan saja. Jalan saja. Jalan sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji, jemaahnya bilang lagi, wahai Abdullah bin Mubarak, kami mau bayar nih. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, jangan dulu. Masih ada bekal. Nanti selesai haji. Udah. Jadi sementara haji itu jemaahnya sempat tenang karena bayar semua. Akan bayar gitu. Makan, minum, pokoknya segala macam tendanya semua dibayarin sama dia. Disiapin sama Abdullah bin Mubarak. Selesai haji, mereka semua pada datang. Ini sudah selesai haji. Kami mau bayar. Kata dia, ini kita masih dalam masa haji. Jangan dulu ganggu sekarang. Nanti tiba di Irak. Pulang di Irak pun semua dibiayai sama dia. Begitu pulang di Irak mereka mau bayar. Abdullah bin Mubarak mengatakan Allah sudah membayarkan buat kalian. Tapi memang beliau kaya banget nih. Luar biasa kaya raya dan ilmunya luar biasa. Tidak cukup di situ. Seorang alim itu subhanallah. Makin dalam ilmu kita teman-teman sekalian. Kita makin ingin sempurna di semua titik. Jadi tapi yang benar gitu. Kayak misalnya dia akan menjaga penampilannya. Dia akan jaga transaksinya, kekayaannya, dia akan jaga keluarganya, ingin semua perfect di semua poin-poin itu. Tak mau luput begitu saja. Abdullah bin Mubarak ini selain tampan, beliau juga sukses di bisnisnya, beliau juga sangat alim dalam ilmu agama jadi rujukan muslimin di Irak pada saat itu. Beliau juga orang yang sangat pemberani dalam medan perang. Sampai disebutkan dalam satu kisah beliau kalau ikut berperang selalu pakai imamah ditutup mukanya. Alisnya pun ditutup, jadi orang tidak tahu siapa dia. Pada saat pasukan lagi ngumpul, dia tutup dirinya. Dan dia selalu ada di belakang pasukan. Dia tahu kalau dia buka ini pasti disuruh ke depan. Jadi belakang pasukan. Satu waktu pasukan muslim ketemu sama pasukan Romawi Nasrani di satu titik di wilayah Irak sana. Kemudian ada satu kesatria pasukan Nasrani yang maju dan mengajak duel umat Islam. Semua badannya kekar sekali. Perlengkapan pedangnya luar biasa, dari kepala sampai kaki semuanya besi, kudanya pun lapis besi. Jadi orang yang sudah siap berperang dan memang kesatria. Nantang-nantang Islam, tidak ada umat Islam yang berani maju. Dari belakang pasukan ada satu orang datang, badannya biasa saja, tadi yang menutup mukanya, kemudian maju. Duel, menang. Oh, umat Islam semua takbir, Allahu Akbar, segala macam. Oh, semangat. Dia nggak banyak bicara. Masuk ke pasukan muslim, masuk ke belakang sekali. Orang Islam yang lainnya berpikir, yang penting kita sudah menang, ada kesatria muslim yang kalahkan ini, selesai. Tapi ada satu dia pada pasukan muslim penasaran. Ini siapa ini orang? Diikutin dari belakang. Begitu orang ini masuk di pasukan paling belakang, kemudian dia berdiri, dia pikir sudah aman, tidak ada orang yang ikutin dia.
Dia tidak tahu kalau di belakang dia ini ada satu orang gitu. Nah orang dari belakang ini tiba-tiba loncat, ditarik. Dan tutup mukanya ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak menitip pesan mengatakan, langsung dia mengatakan, oh ternyata anda, kata orang itu. Dengan suara sedikit diangkat. Kata Abdullah bin Mubarak, tolong tutupi aib saya ini. Dia anggap kalau dia ditahu ini, aib bagi dia. Menghilangkan pahala. Dia mohon-mohon sama orang itu supaya jangan bilang. Kalau kita kan sekarang malah, oh ini lagi dipuji nih, oh kesempatan. Kalau orang tidak ada ilmunya memang begitu. Kalau ada ilmunya dia nggak pusing dengan pujian. Nah itu contohnya. Nah Abdul bin Barak ini, itu tadi kisah-kisah tambahan sebenarnya. Yang kita ingin titik masalah menuntut ilmu ini. Abdul bin Barak pernah ditanya, sampai kapan anda terus dengar hadis? Karena beliau terus belajar, sebenarnya sudah alim. Tidak pernah berhenti, setiap hari belajar terus. Maka beliau mengatakan, ilal mamat. Sampai mati. Artinya selama saya hidup, saya nggak akan berhenti dengar hadis. Terus. Kalau bahasa ini teman-teman, kalau saya lebih tekankan lagi, berarti setiap detiknya, selama saya masih hidup, saya akan dengar ilmu terus. Bukan setiap hari, setiap detik ada kesempatan saya akan dengar. Kalau ada aktivitas lain memutus, setelah itu baru tetap kembali ke ilmu lagi. Jadi tadi saya kembali lagi, poin penting. Kalau Bapak Ibu bawa pulang dari pengajian kita ini saja sudah cukup buat saya. Ilmu itu bukan datang sendirian, tapi harus didatangi. Tidak ada orang lahir alim, harus belajar. Dan ilmu itu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Nggak bisa kita hanya sekedar, oh nanti kalau saya lowong. Apalagi tadi saya bilang cuma dengerin khutbah Jumat. Sudah gitu tidur lagi. Ya. Tambah khatibnya juga suaranya kecil. Ya. Baca teks saja, wah ini tambah kemana-mana gitu. Saya kadang-kadang kalau khutbah Jumat di masjid-masjid di Jakarta, di situ sering ditulis, khutbah Jumat di mimbar itu 15 sampai 20 menit. Saya bilang sama pengurus masjidnya, Pak, tolong khusus khutbah saya jangan dibatasi begini. Saya kalau 15-20 menit tahmid sama salawat sama doa habis. Sementara orang-orang yang datang di masjid ini banyak di antara mereka. 90% belum pernah ngaji nih. Mereka sibuk dengan dunianya. Nah, khutbah Jumat itulah kita beri mereka bekal untuk minimal 1 minggu ke depan. Jumat depan dicas lagi. Kalau cuma datang ngomong sebentar langsung pergi, belum tentu juga berbekas bagi mereka, ini nggak bisa. Berapa lama Ustaz saya minta? Batas saya dengan khutbah pertama, khutbah kedua dengan doa itu 40 menit. Kalau saya dikasih insya Allah 40 menit ini saya bisa lakukan. Oke. Akhirnya setiap khutbah saya alhamdulillah kertas itu diangkat. Ya. Karena kalau itu kan mengganggu besar tulisannya di mimbar itu. Karena teman-teman kalau tidak khutbah tidak tahu, tapi banyak di situ dipasek, diprintkan besar-besar kertas. Seakan-akan khatibnya diancam, nggak boleh ngomong lama-lama. Sebenarnya ada juga manfaatnya sih, kan ada sebagian khatib juga mungkin ya, afwan, mungkin mereka kurang ilmunya, retorikanya juga kurang ya, sehingga orang banyak suaranya kecil, materinya nggak menarik, akhirnya membuat orang jadi ngantuk gitu. Itu juga mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau memang kita bisa memberikan manfaat, tidak ada sesuatu yang salah dalam masalah ini. Yang penting teman-teman sekalian itu tadi perkataan ya, Abdullah bin Barak, beliau mengatakan mendengar sampai kapan Anda terus dengarkan hadits, kata beliau sampai mati. Selama saya masih hidup saya tidak akan berhenti dengarkan. Imam Ahmad juga ditanya, sampai kapan Anda akan terus menulis hadis? Imam Ahmad itu dari pagi sampai besok pagi, selama ada kesempatan pegang pena nulis. Ya, sampai-sampai beliau pernah satu malam tidak sholat tahajud gara-gara mengeluarkan sekian banyak hikmah dan faedah dari sebuah hadis saja. Disebutkan dalam sebuah cerita, beliau pernah mengunjungi gurunya Imam Syafi'i di rumah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini yang datang ini orang alim, lazimi dia, sama-sama dia terus. Mumpung dia ada di sini cuma berapa hari dia akan pergi. Anak Imam Syafi'i tidur sama Imam Ahmad. Untuk memperhatikan malam ini buat apa aja nih Imam Ahmad ini. Ada 3 hal yang dilihat oleh anaknya Imam Syafi'i, dia jadi tanda tanya. Yang pertama, waktu dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan banyak. Selama ini dia tahunya dari ayahnya nggak boleh makan banyak. Yang kedua, dia melihat sepanjang malam anak Imam Syafi'i nggak tidur, mau tahu bagaimana sholatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak sholat malam, gitu kan? Duduk terus. Dan dia tidak tahu Imam Ahmad lagi buat apa. Cuma dia nggak sholat.
Dia langsung ambil kesimpulan, Imam Ahmad gak sholat malam. Kalau seorang alim itu sholat malam gak ada lagi negosiasinya itu. Gak mungkin dia tinggalin udah. Sholat malam itu sudah pasti dilakukan. Kemudian yang ketiga, itu Imam Ahmad waktu azan subuh ke masjid tidak uduk. Habis sholat subuh, anaknya lagi duduk Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, anaknya mengatakan, ayahku, Anda mengatakan tamu Anda ini orang alim. Tapi saya melihat 3 hal yang mengganjal pada diri saya. Kata Imam Syafi'i, apa itu? Dia bilang yang pertama, Anda mengajarkan kepada aku untuk tidak makan banyak. Tapi kenapa tamu Anda ini makan banyak semalam? Kemudian yang kedua, saya tidak melihatnya sholat malam. Sementara sholat malam ini bagi orang-orang yang dekat sama Allah, wali Allah ini gak dibahas lagi. Gak ada ceritanya dia lewat satu malam gak tahajud, itu gak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga, dia pergi ke masjid sholat subuh gak uduk. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, anakku butuh jawaban. Kata Imam Ahmad, kalau masalah saya makan, karena saya tahu rezeki Anda halal, maka saya makan lebih banyak daripada yang biasa saya makan. Bukan juga berlebihan. Tapi dalam mata pandangan anak Imam Syafi'i itu banyak gitu. Tapi karena ini rezeki halal, maka saya perkuat diri saya dengan makanan halal. Tidak ada yang salah. Kata Imam Syafi'i balik ke anaknya, bukankah saya sudah bilang orang ini alim? Yang kedua, tidak sholat malam. Dia bilang semalam suntuk, ini jadi saksi bahasan kita dari kisah. Semalam suntuk saya sedang merenungi faedah-faedah dari sebuah hadis. Hadis ini apa saja sih yang bisa diambil hukum-hukumnya? Itu butuh konsentrasi. Dan saya melihat menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail. Ini luar biasa. Karena menuntut ilmu wajib, qiyamul lail sunnah. Bukan tidur ya. Jangan dibilangi tidur lebih penting daripada. Jadi ini dipertemukan antara sholat malam dengan nuntut ilmu. Maka beliau karena ingin konsentrasi, renungin hadis ini. Karena memang saya pernah subhanallah praktik ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lagi duduk lihat sebuah hadis, kita coba baca perkataannya. Ada saja hikmah yang muncul gitu. Oh ini faedahnya, oh ini faedahnya, oh ini. Itu butuh konsentrasi. Kita bicara sedikit, beralihkan sedikit ke satu kegiatan lain itu susah. Jadi kalau antum lagi duduk di majelis ilmu, itu paling efektif jangan sibuk dengan kegiatan lain. Jangan sibuk dengan makanan, dengan minuman, itu agak sulit. Ya. Karena itu akan memecahkan konsentrasi. Makanya orang kalau nuntut ilmu itu konsentrasi, selesai baru aktivitas yang lain. Supaya betul-betul full konsentrasi dan faedahnya besar. Kemudian yang ketiga, saya semalam suntuk kata Imam Ahmad, memang tidak tidur dan tidak batal wudhu. Maka untuk apa saya wudhu pergi masjid? Wudhu masih ada. Ini kan. Nah begitu kalau orang alim itu luar biasa. Hidupnya terpandu dengan ilmu agama. Imam Ahmad juga pernah berkata, aku benar-benar akan terus menuntut ilmu hingga aku masuk ke dalam kubur. Artinya bukan kapan ada kesempatan, tapi dipaksakan selalu ada kesempatan sampai mati. Belajar terus. Teman-teman sekalian, kami dulu, ini bukan membanggakan, cuma berbagi saja. Saya waktu SMP itu, di Al-Azhar di Kairo, kecil mungkin orang Indonesia waktu itu yang masuk SMP cuma saya sama sepupu saya. Kebanyakan teman-teman sudah masuk, ada yang SMA, ada yang kuliah, lebih banyak kuliah gitu. Kemudian pergi ke Madinah, masuk SMA, lalu S1. Tiap hari nih kita dengarin Allah berfirman, Rasulullah bersabda, pendapat ulama ini tiap hari. Gitu. Sekian tahun belajar. Subhanallah, begitu pulang ke Indonesia, mulai terjun di dakwah, mulai mengajar orang, benar-benar kita merasa ilmu itu belum ada apa-apanya. Oh ternyata kita harus murajaah. Oh ternyata pendapat yang pernah kita dengar itu adalah ada pendapat lain yang menyainginya dan lebih kuat dalilnya. Oh ternyata begini dan begitu. Jadi sampai hari ini pun saya terus belajar. Sampai pernah anak saya tanya, saya dipanggil Abati, Abati belajar. Saya sambil baca kitab itu sambil nulisin. Iya nak, kan Abati sudah pintar. Kata anak saya, umurnya 8 tahun ini. Oh, kayaknya sudah pintar. Enggak ada bahasa orang pintar. Dan menuntut ilmu itu harus terus. Kalau kita sudah tahu, kita cari yang belum kita tahu. Masih banyak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, oh sudah belajar, sudah cukup. Apalagi sekali tadi. Cuma seminggu sekali. Terus merasa dirinya sudah alim.
Apalagi mau berfatwa. Nggak apa-apa ini, melakukan saja. Padahal salah. Gitu kan. Sedangkan orang sudah belajar saja bisa saja salah. Kalau teman-teman lihat dalam madhab 4 yang kita biasa, yang kita tahu di tengah-tengah umat Islam ada madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafiyah. Ini sekarang mayoritasnya daerah India, ya. Saya lihat juga karena di daerah Jepang sama Korea kami pernah diundang ke sana karena banyak orang-orang kita dari Pakistan, India yang pegang masjid-masjid di sana, maka mereka bermadzhab Hanafi juga. Kemudian ada Malikiyah, ini biasanya di Afrika, Imam Malik yang dulu di kota Madinah. Terus ada Imam Syafi'i, ini di Mesir beliau meninggal, dan kita Asia Tenggara kebanyakan Syafi'i. Dan ada Imam Ahmad, ini lebih banyak di Timur Tengah, terutama kayak di Saudi begini tuh mazhab Imam Ahmad. Nah, 4 imam ini saja teman-teman sekalian, mereka sudah ulama. Tahu nggak untuk menjadi imam mazhab itu harus menghafal 500.000 hadis minimal. Tidak boleh salah sanatnya sama matannya. Sanat itu begini, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sahabat Nabi Rasulullah. Itu harus benar nama-namanya. Harus tahu siapa saja ini supaya hadisnya sahih atau tidak. Terus matan isi hadisnya. 500.000 hadis. Ya, itu selain daripada hafal Quran 30 juz, hafal dengan macam-macam. Bidang fikih juga dikuasai. Ya, sekarang ada cabang-cabang banyak, ada usul fikih, ada ilmu hadis, ada mustalah hadisnya, banyak cabang-cabangnya ilmu agama itu. Jadi harus betul-betul bisa menguasai banyak hal gitu ya. Itu baru bisa diistilahkan dengan orang itu mungkin alim atau yang ya semisalnya atau mendekati itu. Ya, ini perlu untuk digarisbawahi itu teman-teman. Kemudian Abdullah bin Bishr berkata, aku berharap ketika maut datang, tinta masih di sisiku. Masih mau menulis. Semoga pena dan tintaku tidak lepas dariku pada saat mati. Meninggal dalam kondisi pegang pena. Dan umumnya ulama-ulama salaf kalau ditanya sampai kapan Anda belajar, sampai kapan Anda belajar, umumnya mengatakan sampai atau selama kami masih hidup. Hasan Basri juga pernah ditanya oleh seseorang yang usianya sudah 80 tahun. Apakah saya masih pantas belajar agama? 80 tahun nanya. Di umur begini nih sudah putih ubanan semua. Masih perlu belajar agama gak sih? Kata Hasan Basri rahimahullah, iya. Sebagaimana kau masih layak hidup, kau masih wajib untuk belajar. Jadi nggak ada kata-kata, oh nanti aja misalnya. Nggak bisa. Cukup banyak teman-teman sekalian penyebutan dalam Al-Quran dan Hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Miftah Darus Sa'adah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan penuntut ilmu. Saya akan coba bacakan sebagiannya saja karena ini mungkin butuh waktu yang cukup banyak membahas. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil pertama surah Az-Zumar ayat 9. Allah memastikan orang-orang berilmu itu akan berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu. Karena dia punya panduan hidup. Dia akan terkontrol dengan ilmu agama itu. Beda dengan orang yang tidak tahu, dia akan sembraut jalan semaunya sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang tahu ilmu agama itu dengan orang yang tidak mengetahuinya? Tanda tanya. Ini dikuatkan dengan surah Al-Hasyr ayat 20 yang berbunyi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak akan pernah sama penghuni-penghuni neraka karena bodoh dalam agama sehingga mereka masuk neraka. Karena orang kalau punya panduan agama dia akan terpandu. Dengan penghuni-penghuni surga karena mereka faham agama sehingga mereka selalu berbuat amalan-amalan di surga. Ya, dan ketahuilah penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Tidak bisa teman-teman sekalian masuk surga tanpa ilmu. Ilmu itu akan memandu ke surga. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Karena dengan kita tahu, oh diperintahkan ini, oh ini wajib, oh ini sunnah, keutamaannya ini, oh ini haram, ini makruh, dan ini ancamannya. Kita jadi terkontrol di situ, maka ke surga. Ya, seperti itu gambarannya.
Kemudian juga kita sudah tahu sama-sama teman sekalian tidak tertutup lagi bagi kita banyak sekali ayat di antaranya yang masyhur surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Tentang masalah Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan juga untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, bubarlah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa derajat. Tentu ilmu umum juga masuk kalau bermanfaat, tapi ilmu agama level nomor 1. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmu umum, Bapak Ibu bisa kursus. Ilmu agama nggak bisa kursus. Pesantren kilat itu yang biasa dibuat atau daurah-daurah dalam bahasa agama, ini cuman pemicu saja. Supaya Bapak Ibu pada saat kita pengajian begini nih, dengar, oh ternyata harus belajar ya. Nah ini cuma seperti pembukanya, kuncinya. Setelah itu Bapak Ibu harus masuk ke dalam pintu ilmu itu dan tekuni. Jangan selalu merasa cukup gitu. Dan orang-orang yang sudah masuk ke dalam dirinya ilmu ini akan mendatangkan iman. Selain Allah angkat derajatnya. Subhanallah, orang yang menuntut ilmu itu kita akan temukan walaupun keadaan ekonominya biasa, kita akan temukan dia dimuliakan di masyarakat. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kami ketahui ya, rata-rata orang-orang alim itu Allah bukain pintu rezekinya. Allah muliakan, harumkan namanya. Allah berkahi kehidupannya. Gitu kan. Kemudian juga ilmu ini akan mendorong seseorang itu untuk selalu beramal soleh. Karena amal soleh itu didorong oleh ilmu. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu tadi itu. Dan juga ilmu ini akan mendatangkan iman dalam hati yang membuat hati itu bergetar. Dia kayak bergetar ini jangan dibayangkan seperti bergetarnya jam beker. Tapi dia seperti hati yang sering kali lihat jenazah lewat kita kayak ketakutan. Sebagian salaf itu kalau lihat api saja, pernah di antara mereka melihat api unggun, itu mereka nangis terisak sampai ada yang pingsan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta sampai kalian mendatangi kuburan, pingsan. Baca ayat itu. Maka kita biasa baca itu tuh, tidak apa-apa. Tapi beliau pingsan. Sampai istrinya ketakutan, panggil semua sahabat Nabi. Dipercikin air, dibangunkan sampai beliau bangun. Lalu kemudian orang-orang tanya, ada apa dengan anda? Dia bilang, saya baru baca ayat tentang kuburan. Orang semua kaget. Bahasa sahabat pada saat itu, ya Utsman. Ya. Apakah kamu takut? Wa anta ant. Bahasa Arab itu kalau wa anta ant itu seperti, siapa kamu ini? Masa masih takut tentang kuburan? Nabi sudah bilang, Utsman di surga. Ada jaminan. Anak mantu Nabi, orang sahabat yang paling banyak berinfak. Gitu kan. Ada jaminan surga buat beliau. Ikut jihad-jihad Nabi SAW. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Orang yang hijrah ke Madinah. Oh, keutamanya luar biasa. Terlalu banyak. Sempat menjadi raja muslimin. Menyebarkan keadilan. Maka dikatakan oleh orang-orang. Wa anta ant. Apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Gitu. Maka Utsman bin Affan mengucapkan statement yang menarik. Gitu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW menjamin untukku surga. Di sana. Tapi belum ada jaminan untukku tentang kuburan. Mungkin aku disiksa dulu di kuburan baru aku masuk surga mungkin. Kenapa aku tidak mohon sama Allah agar diselamatkan dulu? Begitu. Jadi kepekaan itu akan muncul. Itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Yang bunyinya innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya sungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ini di garis bawahi. Gemetarnya hati itu karena ilmunya. Iman yang muncul karena ilmu.
Ya, itu pengaruhnya besar sekali. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang sibuk mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Juga ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, jadi dia akan mendatangkan seperti itu. Kemudian juga sebagaimana tadi saya bahasakan di awal ada sempat saya singgung firman Allah SWT surah Fatir ayat 28. Orang-orang yang mengenal Tuhannya, orang-orang yang tunduk pada peraturan-peraturan Allah, yang halal mereka nikmati, yang diperintahkan wajib dan sunnah mereka kerjakan, yang dilarang haram dan makruh mereka tinggalkan, itu adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga hidupnya selalu sibuk dari halal ke halal dan selalu menjauhi haram ke haram yang lainnya. Dan orang makin tinggi ilmunya, maka makin tidak memilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Maksudnya dalam mengerjakan. Kita akan temukan mereka maksimal di yang wajib, maksimal di yang sunnah. Begitu juga mereka tidak memilah lagi dalam meninggalkan mana yang haram, mana yang makruh. Jadi jangankan yang haram, makruh pun mereka tidak mau sentuh. Makruh pun mereka tidak perlu sentuh. Dan begitu juga dengan hal yang syubhat, ragu-ragu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Ya, dinukil sebuah riwayat kita mulai dari baginda Nabi SAW. Beliau pernah masuk ke rumahnya lalu makan kurma. Ada tergeletak dekat ranjang makan kurma. Semalam suntuk Nabi gelisah, gak bisa tidur. Ditanya oleh istrinya, ada apa ya Rasulullah? Tidak seperti ini biasanya. Dia mengatakan tadi saya temukan sebelum tidur ada sebutir kurma tergeletak dekat ranjang. Lalu saya memakannya. Tapi tiba-tiba saya teringat di rumah kita ini lagi ada kurma sedekah dititipin. Saya khawatir itu adalah titipan sedekah yang saya makan. Sehingga tidak halal buat saya. Semalaman Nabi SAW gelisah gara-gara satu butir kurma. Berapa banyak orang yang tidak peduli dengan masalah ini. Dia makan, dia minum, punya orang. Ya, atau diambil dari hak orang lain. Maka akhirnya jadi haram di tubuhnya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Innallaha azizun hakim. Innallaha azizun ghafur. Ya. Artinya sungguhnya yang takut kepada Allah, yang tunduk dan sibuk mengerjakan perintah meninggalkan larangan Allah adalah di antara hamba-hambanya adalah ulama atau hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi memang hanya mereka saja yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu menanggapi ayat ini, kafa bi khasyatillahi ilma. Ini kalimat dalam sekali. Kata beliau, rasa takut kepada Allah Ta'ala sudah cukup dikatakan sebagai sebuah ilmu. Artinya tidak mungkin muncul rasa takut kepada Allah kecuali orang yang punya ilmu. Wa kafa bil iktirari billahi jahla. Dan cukuplah dan anggapan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup dikatakan kebodohan. Dinukil dari statement atau bukunya Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhd. Kemudian teman-teman sekalian juga dalam firman Allah SWT yang lain surah Al-Baqarah 269 Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau ada orang yang diberikan ilmu agama dia diberikan bahasa lainnya hikmah. Dan ini kalau orang mendapatkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, dengarin, renungin, amalkan, itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Dan itu berarti pemberian yang sangat mahal. Bapak Ibu bisa dengar sebuah hadis, bisa dengar sebuah ayat dan faham, itu lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Itu mahal sekali. Karena kalau Allah tidak ingin kita mendengarkan ilmu itu, Allah tidak akan buat kita dengar. Allah akan buat kita beralihkan. Tidak tertarik untuk mengerjakan ibadat, untuk ilmu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Makna al-hikmah kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa lihat tafsir-tafsir yang ada. Surah Al-Baqarah 269. Dalam terjemahan pun biasa ditulis begitu. Allah memberikan al-hikmah. Maksudnya kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa yang dia kehendaki.
Jadi kalau Allah buat kita tergerak hatinya, kakinya untuk datang dalam majelis ilmu, berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita. Saya ulangi lagi, Allah menganugerahkan al-hikmah, maksudnya memahami dan mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti kalau Allah datangkan kita, berarti Allah mau kebaikan buat kita. Kalau Allah tidak ingin kebaikan, Allah buat kita sibuk, tidak akan mau ilmu. Berapa banyak orang bengkalikan ceramah dekat rumahnya di masjid, pakai mikrofon ditinggalkan. Kesempatan di handphonenya dengar ceramah, nggak mau dengar ceramah. Diundang hadir, tidak mau datang. Kenapa? Padahal tidak ada ruginya dia sama sekali. Kalau seandainya teman-teman sekalian kita ini belajar ilmu kayak ini Bapak Ibu, kepala kita sekarang ukurannya seperti ini. Maaf. Pada saat kita belajar agama, sekali duduk begini kepala kita jadi 2 kali lipat lebih besar. 10 kali kita belajar, 10 kali lebih besar. Mungkin susah untuk ilmu. Karena kepala kita akan besar. Tapi ini tidak. Mau kita belajar kalau dari bayi sudah bisa belajar. Ini kan tidak mungkin. Tapi kalau dari bayi bisa belajar sampai kita mati 70, 80 tahun, 100 tahun pun nggak akan habis memori kita itu nampung. Jadi nggak ada ruginya belajar. Sekali lagi dalam terjemahan Al-Baqarah 269, Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ilmu agama, faham firman Allah, faham sabda Nabi SAW, sungguh ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Sudah punya ilmu agama itu sudah kaya banget orang itu. Ya. Dan hanya orang-orang berakal lah, yang cerdas, yang dapat mengambil manfaat dari firman Allah ini. Ini Allah yang bilang, bisa dilihat ayat 269. Sekali lagi saya ulangi, renungi baik-baik. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, bagi siapa yang dia kehendaki. Sekali lagi, kalau kita dibuat hati kita tergerak, kaki kita tergerak, mau belajar, mau menulis, mau mengetahui, haus dengan ilmu, berarti kita termasuk orang yang Allah mau kebaikan buat kita. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang cerdas yang mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Dengar, oh iya, untuk ilmu itu pentingnya, belajar terus. Dan ingat, belajar harus ada waktu, bukan kapan ada waktu. Itu penting. Ibnu Qutaibah dan jumhur berpendapat bahwasanya makna al-hikmah adalah ya, mencocoki kebenaran atau mencari tahu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Kita coba masuk teman-teman sekalian dari hadis, karena kalau firman Allah SWT cukup banyak dalam masalah ini. Tapi hadis termasuk juga mungkin yang kita biasa baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, hari Jumat itu kan kenapa diulang-ulangi di anjuran untuk dibaca? Karena dalamnya ada banyak kisah-kisah kan. Kisah tentang diantaranya Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa mengatakan saya kepada Bani Israel, dia mengatakan saya adalah orang paling alim di muka bumi. Pada saat itu Jibril turun langsung membawa wahyu Allah SWT mengatakan, hai Musa, perkataan kamu ini ditolak sama Allah. Sungguhnya masih banyak hamba Allah yang lebih pintar daripada kamu. Pergilah cari seorang hamba Allah yang bernama Khidir. Cirinya engkau membawa ikan di satu wadah, jalanlah telusuri laut. Kalau ikan itu loncat ke laut, disitulah tempat dia. Jadi saking luasnya ilmu sampai Allah kasih isyarat. Kan bisa saja Allah langsung terbangkan Nabi Musa ketemu sama Khidir. Tapi enggak, disuruh belajar Nabi Musa. Jalan dulu, cari tahu. Itu kan unik ya. Ikan ditaruh di satu wadah air di bawah-bawah. Jalan pesisir laut. Kapan ikan ini loncat ke air, di situ tempatnya. Ini kan ilmu ini. Enggak sembarangan gitu ya. Kayak sebuah teka-teki. Jadi membuat orang cerdas berpikir. Nah pada saat ketemu sama Nabi Khidir, jelas. Langsung Nabi Musa mengatakan, saya dapat informasi dari wahyu kalau engkau adalah hamba Allah yang diberikan ilmu, tolong mudahkan saya untuk belajar. Nabi Musa, kelas Nabi Musa masih mau belajar. Ya. Nabi Khidir kasih syarat sebagai gurunya. Boleh. Kalau mau jalan sambil belajar sama saya, tapi satu syarat. Apa yang saya kerjakan, jangan tanya sampai saya yang jelaskan. Gak boleh setiap satu, saya buat apa? Kenapa kau buat ini? Kenapa kau buat ini? Ikut saya dulu. Nanti akan saya jelaskan di saat waktunya. Oke, deal, sepakat. Rupanya terjadi, Nabi Khidir naik di kapal sama Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir bolongin kapal itu. Nabi Musa pakai akalnya saja.
Masa kapal baik-baik? Nelayan kebetulan dalam riwayat itu disebutkan yang pinjamin kapal itu baik-baik digratisin karena tahu Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir malah rusak kapal orang. Nabi Musa bilang, kok bisa kapal orang dibolong kenapa nih? Nabi Khidir bilang, kan sudah saya bilang, jangan tanya sampai saya yang jelasin. Oh iya, maaf. Jalan lagi, ketemu anak-anak lagi main-main. Nabi Khidir datangin satu orang anak di antara yang main-main. Langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Dibunuh anak. Nabi Musa bilang, bagaimana bisa kau bunuh anak yang tidak ada dosanya, belum balik. Kan sudah saya bilang, jangan nanya sampai saya jelasin. Jadi pertanyaan nanti selesai materi ya. Jangan di-cut di tengah-tengah. Itu kalau bahasa kita sekarang. Ya. Karena bisa saja apa yang Bapak Ibu mau nanya, nanti ada penjelasannya. Jangan buru-buru. Boleh ditulis nanti. Kalau memang dikhawatirkan lupa. Gitu. Tapi jangan potong pembicaraan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, kan sudah saya bilang jangan nanya. Oh ya, minta maaf lagi. Kejadian yang ketiga, mereka mampir di satu kota. Mereka mau istirahat malam. Tapi nggak ditolak. Zaman dulu itu negeri-negeri itu ada temboknya, ada pintu gerbang. Yang bisa nginap cuma penghuni atau dapat izin dari yang berkuasa di situ. Kalau enggak ditutup pintu gerbang, diusir keluar. Mereka enggak mau terima Nabi Musa sama Nabi Khidir karena dianggap orang asing kalau nginap di situ. Waktu Nabi Khidir sama Nabi Musa mau keluar, Nabi Khidir lewat sebuah rumah, temboknya mau rubuh. Sama Nabi Khidir, mukjizat dari Allah disentuh, baik lagi temboknya itu. Jadi bukan dibongkar, diperbaiki, enggak. Sebagai disentuh langsung baik sendiri tembok itu. Nabi Musa bilang, kalau seandainya kau mau hai Khidir, jasamu ini perbaikin tembok bisa kita minta sama mereka sebagai balasan untuk supaya kita bisa nginap. Nabi Khidir mengatakan, sekarang saatnya kita berpisah. Kan sudah deal, nggak boleh nanya sampai saya jelasin. Tapi sudah 3 kali. Sekarang juga saya akan jelaskan kenapa. Kalau ya kapal yang saya bolong itu karena memang Allah memberitahukan kepada saya dan menyuruh itu untuk saya membolongnya. Karena di sekitar situ ada raja zalim, suka merampas kapal-kapal nelayan. Kapan dia lihat ada bolong sedikit, dia anggap aib, dia nggak mau ambil. Nampaknya seperti tidak baik, tapi sebenarnya baik karena bolong kecil itu bisa ditempel. Tapi dengan aib ini kecil, sebentar lagi kalau kita pergi, itu raja zalim akan datang pasukannya ngambil kapal ini. Sebagai balas jasa kepada orang ini supaya tidak diambil kapalnya, saya bolongin. Kalau anak kecil yang saya bunuh, itu perintah dari Allah, bukan dari saya. Karena anak ini rupanya sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya dua-duanya soleh. Selalu berdoa sama Allah. Dan ini memang anak ini kalau dia sampai balik nanti, dia terus akan durhaka sama orang tuanya. Allah suruh saya membunuhnya dan Allah buat ibunya hamil setelah itu dan akan melahirkan anak soleh. Tapi itu perintah Allah. Kalau masalah tembok yang saya luruskan, bukan karena saya minta kita dibalas tinggal di kota itu. Tapi memang informasi dari Allah, dinding itu dibuat oleh ayah 2 anak yatim yang ada tinggal di rumah. Di dalam tembok itu ada rumah, ada 2 anak yatim. Anak yatim ini berarti belum balik ya. Kalau sudah balik tidak dikatakan yatim lagi. Jadi jangan nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Ya, itu hanya belum balik. Jadi keutamaan mengelus kepalanya anak yatim yang setiap helai rambutnya itu kita dapat pahala, itu anak-anak yang belum balik. Kalau sudah balik nggak dihitung yatim. Kata Nabi Khidir, di sini ada 2 anak yatim, ayahnya itu menyimpan harta karun di bawah tembok itu. Ya, nanti untuk mereka masa depan mereka. Tapi meninggal belum sempat menyampaikan kepada anak-anaknya. Maka karena ayahnya itu orang soleh, Allah menyuruh saya memperbaiki tembok itu. Nanti saatnya mereka dewasa, Allah akan buat tembok itu rubuh, mereka akan ambil haknya. Kalau sekarang rubuh, diperebutkan oleh masyarakat tuh hartanya. Karena mereka masih kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia tidak tergesa-gesa, kita akan banyak mengetahui mukjizatnya Nabi Khidir. Tapi dia buru-buru. Nah ini pelajaran juga penting. Orang kalau menuntut ilmu jangan buru-buru. Jangan belajar 2-3 kali langsung tiba-tiba so alim. Ya. Langsung sudah bisa berfatwa segala macam. Itu harus hati-hati. Baik, kita masuk kepada ada juga yang menarik ya sebenarnya tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu
yang menciptakan hai Muhammad ini menandakan memang yang paling pertama turun dari firman Allah SWT adalah Iqra, baca, belajar. Gitu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah hendaki kebaikan bagi dia, pasti Allah akan buat dia fakih dalam agama. Ini mirip dengan tadi firman Allah SWT ya. Artinya kalau memang kita sempat duduk dalam satu majlis, kemudian mau belajar, itu berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, fa wallahi, ini sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Karena sudah 43 hari Nabi SAW kepung belum tembus-tembus benteng Khaybar, maka beliau mengatakan, besok saya akan berikan bendera peperangan ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga dan Rasulnya mencintai dia. Maka kata Umar bin Khattab, saya belum pernah menginginkan jabatan seperti malam itu. Banyak sahabat tidak tidur karena ini predikatnya luar biasa. Bendera ini karena sudah 43 hari nggak tembus-tembus benteng Yahudi, saya akan kasih besok, akan tembus benteng Khaybar di tangan dia. Cirinya orang itu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah juga dan Rasulnya mencintai dia. Kata Umar, belum pernah saya berharap jabatan kecuali malam itu. Karena ini jabatan luar biasa nih, pegang bendera pasti menang. Tembuslah Khaybar. Dan perlu kita garis bawah ya, kalau ada mujahid masuk ke satu wilayah dan berhasil bebas dari kekufuran dan menjadi negara Islam, semua mujahid itu akan panen pahala semua orang ibadah di kota itu. Kayak kasus Mekah ini sekarang, sekian juta orang beribadah, pasukan Nabi SAW, Nabi dan 10.000 pasukan beliau dari Madinah itu panen pahala kita semua. Karena dengan mereka lah Mekah lepas dari kekufuran, kita beribadah sampai hari kiamat, dan itu luar biasa. Gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW, selepas sholat subuh menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, di kemahnya ya Rasulullah. Lagi sakit mata waktu itu. Panggil dia, dipanggil. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Ali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat apa-apa. Matanya bengkak, nggak bisa lihat apa-apa, kayak buta gitu. Bukan buta sebenarnya, tapi memang bengkak, akhirnya tertutup dan tidak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi SAW dalam riwayat itu meludahi, ya, meniup dengan ludah beliau mata Ali bin Abi Thalib. Tapi ini ludah Nabi ya. Jadi Nabi SAW meludahi dari mukjizat sehingga akhirnya terusap di mata beliau dan akhirnya matanya Ali sembuh. Ini sering terjadi ya, seperti kasus Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu yang pernah kakinya patah karena pergi membunuh salah satu pimpinan Yahudi, gitu kan? Kakinya patah waktu melarikan diri dari benteng Yahudi, itu disembur ludah Nabi SAW, tulang patahnya itu sembuh. Ya. Dan banyak kisah-kisah mujizat Nabi SAW seperti ada sahabat yang matanya keluar, dimasukkan kembali oleh Nabi sembuh dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Yang jelas waktu itu Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menasihatkan, hai Ali, majulah dengan tenang. Tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah upeti. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka, baru perangi mereka. Tapi ketahuilah kata Nabi SAW, fawallahi la iyyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humurin ni'am. Tapi ketahuilah wahai Ali, kalau seandainya ada satu orang saja dapat petunjuk ke agama Allah ini karena kamu sebabnya, maka pastikan itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya unta merah ini zaman dulu tuh harta yang paling besar. Bisa juga dikuatkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang masyhur, man da'ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak pada satu kebaikan, ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, ayo ini keutamanya, kita motivasi orang, maka baginya pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Dia kalau kerjakan dapat pahala, yang orang dia ajak juga dapat pahalanya, tapi dia dikasih bonus pahala seperti orang yang mengikutinya. Ini marketing yang sebenarnya ini. Ini faham baik-baik, kita ini orang Islam sebagai marketing. Kita punya produk namanya Islam. Ilmu agama, tawarkan selalu kepada orang tanpa batas. Orang itu buat baik, dukung dia. Oh Masya Allah bagus ya. Ada kerabat kita, saya mau haji. Oh Masya Allah, kerjakan bagus sekali, kita dukung. Kapan dia buat salah, jangan, itu nggak boleh, haram dalam agama. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah atau meninggalkan larangan karena kita, maka kita dapat pahala, kita pun dapat pahala dia. Dan luar biasanya, kalau kita dapat 100 pahala, dia dapat 100 pahala. Bukan 100 pahala dia dibagi dua, enggak.
nilainya 100 dikasih kepada kita tanpa mengurangi pahala dia 100. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat misalnya, tidak ada salahnya ngajak orang sholat. Mungkin ada dari 10 orang, 2 orang nyantol sholat. Alhamdulillah. Kita panen pahalanya misalnya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dan siapa yang mengajak pada keburukan, وَمَنْ دَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِمْ شَيْئًا. Barang siapa ya, yang mengajak kepada kesesatan, maksiat. Ada orang begitu, dia zina, dia ajak juga temannya dan ajarin caranya. Bahkan kalau perlu dia yang bayarin diskotiknya, dia yang bayarin kamarnya. Wah, luar biasa ini. Ya. Dia dosa, temannya juga dosa. Tapi dia dikasih dosa temannya, ya, dibebankan pada dia. Gitu kan. Maka barang siapa yang mengajak pada kesesatan, pada maksiat, maka baginya dosa dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan siapa yang menjadi penyebab orang lain mendapat hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW tadi. Sisi yang lain teman-teman sekalian, dalam hadis juga Bukhari Muslim dijelaskan, saking mulianya orang yang berilmu itu, kita tidak boleh hasad ya, tidak boleh iri. Tapi di sini dibagi dua dalam penjelasan hadis makna iri. Ada iri yang haram namanya hasad. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada satu kelebihan pada seseorang, lalu Bapak Ibu cemburu sama dia dan berharap hilang dari dia. Misalnya dia pintar, misalnya dia kaya, misalnya dia punya kelebihan paras wajah, postur tubuh, warna kulit, apalah. Terus kita tuh merasa iri sama dia, tapi kita berharap dia hilang dari dia. Ya, misalnya dia tampak dia cantik, begitu dia kena kecelakaan atau apa, wah syukurin tuh. Gitu. Kayak tidak mana dia senang kalau orang itu celaka, gitu kan. Usaha maju, oh pas bangkrut, datang ujian, oh itu memang syukurin tuh, gitu-gitu. Tetangganya baru beli mobil, dia hasad. Ya, pas kesentuh pagar sedikit, oh syukurin tuh, siapa suruh beli mobil baru. Nah, tetangganya beli AC, kulkas, dia yang kedinginan. Ya. Nah ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, ini yang haram ini, berharap nikmat hilang pada seseorang, gitu kan? Karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Pahala kita banyak hilang karena hasad. Nah yang kedua, ini juga iri tapi istilahnya ghibthah. Apa yang perbedaannya? Kita iri pada kelebihan yang ada pada seseorang, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Terutama yang kita disuruh ghibthah ini dua. Disebutkan dalam hadis yang saya akan bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh orang iri, tapi yang kedua ya, yang ghibthah. Tidak berharap hilang dari dia. Kecuali dua. Dua orang ini kejar. Usahakan kalian iri pada mereka. Tapi irinya tidak berharap hilang dari mereka. Yaitu, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Seseorang yang Allah karuniai harta yang melimpah dan dia menghabiskan di jalan Allah. Suka sekali sedekah. Nah iri pada orang begini. Irinya kenapa? Kenapa dia bisa buat, saya nggak bisa buat. Kita juga ikut melakukan. Nah begitu. Bukan berharap dia bangkrut, hilang hartanya, enggak. Karena di sini sensitif perbedaan antara hasad haram sama hasad atau ghibthah yang dibolehkan. Syaratnya orang kaya, sumbernya halal dan dia sibuk habiskan di jalan Allah gitu. Kemudian yang kedua, rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah karunia ilmu yang luas, ilmu agama. Kemudian dia sibuk mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkannya. Nah ini perlu kita iri sama dia. Supaya kita termotivasi mengerjakan seperti dia. Nah gitu. Ini hadis yang biasa. Dalam riwayat yang disebutkan, golongan kedua adalah orang yang Allah berikan Al-Quran. Hafal Quran, lalu dia habiskan membaca Al-Quran di siang dan malam hari. Nah ini wajar kalau kita cemburu. Ada hadis yang saya akan sampaikan sekarang, hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Ini hadis selalu saya jadikan motivasi untuk saya selalu semangat belajar teman-teman sekalian. Karena ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita tidak semangat. Ini kita butuhkan sekali. Luar biasa keutamaan ilmu di hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi, perbedaan dan keutamaan seorang yang alim, faham agama dan dia amalkan dengan seorang abid.
ahli ibadah. Dia suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Sehingga ibadahnya bisa benar bisa salah gitu. Perbedaannya, keutamaan orang yang alim ini punya ilmu sehingga semua panduan ibadahnya itu benar sesuai dengan panduan. Dengan orang yang abid, semangat ibadah saya tapi tidak punya ilmu. Kafadli, kafadli ala adnakum. Seperti perbedaan antara kedudukanku kata Nabi dengan orang paling bodoh di antara kalian. Ini luar biasa. Ya, renungi baik-baik hadisnya ini. Kata Nabi SAW, perbedaan seorang alim yang faham agama dan dia amalkan dengan orang abid, semangat ibadah tapi nggak punya ilmu. Ini sering terjadi ya. Kalau kita lihat di masjid-masjid itu banyak orang sholat tapi safnya belum rapat, tata cara sholatnya masih salah. Abid suka ibadah. Dia berzikir tapi zikirnya tidak ada panduannya. Beribadah tapi tidak pernah ada panduannya. Tidak ada ilmunya. Maka perbedaannya kata Nabi SAW seperti kedudukanku Nabi dengan orang paling bodoh di antara kalian. Seandainya Nabi SAW bilang perbedaannya seperti aku sama orang alim kalian itu aja masih jauh sekali perbedaan. Ini antara aku dengan orang paling bodoh di antara kalian. Itu luar biasa itu. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian Rasulullah SAW bersabda Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dan ketahuilah sungguhnya Allah pencipta langit dan bumi. Allah saya sudah cukup. Tapi ditambah sungguhnya Allah seluruh malaikat-malaikat miliaran jumlahnya. Ya, malaikat ini jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan kita ya. Manusia itu didampingi 3 malaikat. Kita ini semua 3 malaikat. Pencatat amal baik, catat amal buruk, dan ada malaikat hafalah. Penjaga kita dari sesuatu yang berbahaya. Gitu kan? Kalau kita jumlah manusia populasinya sekarang sekitar 7,5 miliar misalnya. Malaikat 3 kali lipat baru yang dampingi manusia. Belum yang menurunkan hujan, belum yang mengurus lautan, belum yang menggantikan siang dan malam. Belum ini, belum itu. Jumlahnya mereka banyak. Makanya kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan dia segaris dengan Ka'bah, sebagian di atas gitu. Tempat tawafnya malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Allah terus menciptakan malaikat gitu. Ya. Jumlahnya banyak sekali mereka. Nah kata Nabi SAW, sungguhnya Allah, seluruh malaikat-malaikatnya yang miliaran itu, bahkan seluruh penduduk langit, bisa bintang-bintang semuanya jumlahnya miliaran. Ilmuwan karena tidak bisa hitung bahasanya miliaran. Dan seluruh juga penghuni bumi. Pohon-pohon, batu, air, semuanya. Udara. Ya. Bahkan semut yang ada di dalam sarangnya. Dan ikan paus, ikan besar yang ada di lautan. Mereka semua mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berapa miliar ini makhluk Allah, malaikat, semua penghuni langit, semua penghuni bumi, semut-semut yang biasa kita lihat itu, semua ikan di air, semuanya mendoakan kebaikan. Hanya duduk ngajarin orang agama. Tapi nggak bisa kita ngajar kalau kita sendiri nggak belajar. Gimana caranya? Makanya wajib lowongkan waktu belajar. Sekali lagi saya ulangi. Bawa pulang ini Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu harus kita mendatanginya. Tidak bisa ilmu itu datang sendiri. Menghayal tiba-tiba pintar agama tidur. Gak mungkin. Atau tidak pernah mau belajar. Gitu kan? Dan jangan bilang, oh saya kalau belajar agama nanti kalau saya banyak tahu banyak haramnya. Jangan. Memang harus begitu dipandu. Ya. Karena yang haram itu sedikit. Yang halal itu banyak. Haram itu datang hanya sebagai ujian. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, banyak gantinya. Ini cuma ujian saja. Allah haramkan khamr, Allah ganti susu, madu, sirup, jamu, banyak yang lain halal. Allah haramkan zina, Allah datangkan nikah, ada solusinya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang masalah hadis tadi yang kita bacakan, karena sebab mengajarkan kebaikan didapatinya keselamatan dan kebahagiaan. Belajar agama ini akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Ini kan judul kita sebab-sebab kebahagiaan. Serta baiknya hati, lunaknya, tunduknya pada kebaikan. Allah pun akan membalas dari jenis amalnya dengan mendapat pujian dari Allah. Juga doa dari malaikat dan penduduk bumi
Itulah yang menyebabkan pengajar kebaikan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Keutamaan lainnya, pengajar kebaikan karena ia telah menyebarkan agama Allah, mengenalkan hukum, juga mengajarkan nama dan sifat Allah, maka sanjungan dari Allah dan doa penghuni langit atau penghuni langit menjadi bentuk pemuliaan kepadanya. Pujian kepada pengajar kebaikan tampak di tengah-tengah penduduk langit dan bumi. Kalau orang sudah punya ilmu agama, dia mengajarkan dengan tulus kepada orang, menjadi penyebab hidayah orang lain, dia dicintai oleh penduduk bumi, dicintai oleh penduduk langit. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sebelum semua itu mencintai dia dan memberikan dia pahala yang melimpah. Jadi ini luar biasa. Dan Allah memerintahkan juga para malaikat untuk melindungi para penuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, ini gabungan beberapa keutamaan ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan bihi min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pun akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan ketahuilah para malaikat mengepakkan sayapnya, ya, melindungi para penuntut ilmu sebagai bentuk keridoan kepada mereka, artinya melindungi mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'. Dan ketahuilah, sungguhnya orang alim itu dimohon ampunkan baginya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan ketahuilah perbedaan antara seorang alim dengan selain daripada alim atau abid yang mau ibarat tapi tidak punya ilmu, ibaratnya perbedaan seperti bulan purnama yang terang dengan bintang-bintang yang jauh sekali. Kelihatan gemerlapan tapi kecil. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah para nabi-nabi, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kita bagaimana caranya mengetahui tentang ajaran beliau, berasa seperti dekat dengan beliau, datang kepada seorang alim. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Orang sesungguhnya para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Waktu Nabi SAW meninggal tidak meninggalkan harta buat kita. Wa innama warathul ilm, ya. Tapi mereka, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama warathu innama warathul ilm faman akhadha bihaddin wafir. Tapi Nabi mewariskan ilmu dan siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak dari kehidupannya. Atau makna lain keberuntungan yang paling besar. Ibnu Abbas menukil sebuah riwayat. Ya. Riwayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah memang lemah tapi maknanya sahih. Dan beliau nukil dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Ini maksudnya tadi yang saya bacakan dari kitab Miftah Darus Sa'adah beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Yaitu sabda Nabi SAW, fakihun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ketahuilah bahwasanya seorang fakih yang faham agama lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Orang kalau cuma semangat ibadah tidak punya ilmu, syaitan bisa alihkan dia menganggap apa yang dia buat benar seakan-akan ibadah padahal tidak. Nah itu banyak terjadi kan. Banyak terjadi. Karena mereka tidak punya ilmu, akhirnya mudah digoyahkan sama syaitan. Tapi kalau dia belajar punya ilmu syar'i, punya dalil, maka dia tidak mau buat kecuali ada dalilnya. Syaitan tidak bisa goda dia di situ. Paling cuma digoda untuk mengurangi kadar pahalanya. Supaya tidak terlalu khusyuk sholat. Supaya mengurangi kadar sedekahnya. Tapi dia tetap akan kerjakan karena punya ilmunya. Gitu. Itu yang luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan menanggapi hadits ini. Adapun ahli ibadah tujuan dia hanyalah berjuang untuk dirinya sendiri. Sementara ahli ilmu untuk dirinya dan orang lain. Maka akan beda sekali manfaatnya. Orang yang berilmu akan selamat daripada laknat Allah, murka Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, yang Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat yang ada di dalamnya, illa dzikrallahi wa ma walah, kecuali zikir kepada Allah dan yang bersama dengan zikir itu. Baca Al-Quran dengan doa, zikir misalnya. Wa aliman au muta'alliman. Orang yang alim mengajarkan agama dan orang yang belajar agama. Ini betul-betul terlaknat, selamat daripada laknat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita tutup dengan beberapa hadis mulia ini. Orang kalau keluar nuntut ilmu, Bapak Ibu tadi dari kamar hotel ke ruangan ini seperti jihad. Cuma keluar dari kamar, duduk di ruangan AC begini. Perlu Bapak Ibu tahu zaman dulu orang kalau nuntut ilmu itu panas-panasan. Kita sudah enak, kursinya enak, ruangan enak, hotel bintang 5 lagi. Ya. Tinggal dengar doang, modalnya cuma duduk dengar. Itu modalnya. Renungi, oh iya ini ilmunya amalkan. Mau lebih bagus tulis. Biar tahu, oh iya ternyata ini, ternyata itu. Praktekkan itu. Ya. Itu aja modalnya. Itu sama dengan orang pergi perang berjihad panas-panasan segala macam. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia dihitung di jalan Allah sampai dia ya, pulang. Sampai dia pulang. Jadi ini memang luar biasa ya peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, ya, kata Nabi SAW, seingat saya hadis ini dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dia diberikan pahala haji lengkap, nih, kayak pahala haji begini. Ini dari kamar ke sini doang nih, duduk 1 jam dengerin. Yang kita buat rangkaian haji semua satu paket tuh biaya besar, jalan, dibapat dengan 1 kali duduk begini. Kenapa nggak mau dengerin? Kenapa masih malas? Buka YouTube yang dibuka yang lain selain ilmu. Kenapa? Kadang-kadang syaitan bisikin kita Bapak Ibu sekalian. Tadi kan sudah dengar ceramah 2 jam. Masa ceramah lagi? Iya, ceramah lagi memang. Itu syaitan itu. Karena kalau Bapak Ibu habis dengar ceramah, dengar yang lain, ilmunya terkikis. Nanti dia akan bersaing mana yang lebih dominan nih. Enggak, memang dari ilmu ke ilmu yang lain. Kalau dalam 1-2 jam kita bisa rasakan keimanan, bagaimana kalau 10 jam? Gak masalah. Jadi saya selalu sarankan jemaah, teman-teman sekalian ceramah sudah banyak. Di antara ceramah kami. Di download, ditaruh di flash disk, di hard disk, colokin di mobil. Setiap starter mobil, baik bapak ibu yang bawa sendiri atau memang misalnya ada drivernya, starter itu selalu nyambung. Apalagi kalau kajian-kajian panjang. Saya pernah diundang di Bali sama satu panitia, rupanya bapak yang jemput saya itu, begitu starter memang ceramah saya yang didengar sama dia. Anaknya yang buatin. Dicolokin flash di situ. Jadi rupanya bapak ini kemana-mana dia setir mobil sendiri. Jadi selalu dengar dan continue. Itu dimatiin masuk satu toko, masuk naik lagi nyambung lagi. Apalagi kajian sirah, penjelasan tentang kisah sahabat itu kan enak banget tuh nyambung dia. Daripada kita di jalan kosong cuma lihat helmnya orang warna apa, mobilnya orang apa, nggak ada gunanya gitu kan. Dengarin. Apalagi kalau teman-teman yang masih sibuk dengan dengar musik kan beda sekali dengan dengar Al-Quran. Saya juga menyarankan bisa diselingi antara ilmu dengan Al-Quran. Tapi kalau dengar tilawah Al-Quran, usahakan ada terjemahannya. Jangan Al-Quran aja. Cari download yang Al-Quran terjemahan. Jadi Bapak Ibu ngerti. Kalau orang Arab tidak butuh terjemahan. Kita butuh. Dengarin itu. Jadi tahu Alhaakumut Takatsur. Oh, celakalah orang-orang yang terus mengumpulkan harta. Kenapa mereka? Kalau tidak tahu sumbernya halal. Terus mereka sibuk dengan itu lari-lari dari ibadah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Gitu. Jadi kita tahu, oh ini yang sedang dibaca. Imam-imam haram itu pernah lihat tidak? Kalau mereka, atau pernah dengar. Mereka lagi sholat terus tiba-tiba nangis. Itu karena mereka faham artinya. Sayang kalau kita nggak faham. Anak-anak dari kecil, dengarin Al-Quran aja terus. Al-Quran aja terus, biasakan mereka dengar. Kalau kita 30-40 tahun baru bisa ngaji, anak-anak 10 tahun hafal Quran. Tutupi kekurangan kita di mereka. Jangan wariskan keburukan kepada keburukan. Ibunya hamil di luar nikah, anaknya juga nggak apa-apa. Nak, ibu dulu begitu kok. Kan aneh ini. Ayahnya tanya, saya pernah dengar orang begitu, depan saya ngomong, ini anak saya sudah bujang. Mana? Saya tanya, mana pacarmu nak? Loh subhanallah. Ayah juga dulu begitu, banyak pacarnya. Oh playboy dulu, bangga. La haula wala quwata illa billah. Usahakan sekarang anak kita tidak pernah sentuh yang bukan mahramnya. Bukakan pintu pernikahan. Selesai gitulah. Tutupi kekurangan kita di situ, jangan malah warisan keburukan gitu. Saya pernah kedatangan seorang bapak, saya selalu jadikan bahan ceramah karena saya tertarik dengan pola beliau. Sering saya juga bahasakan, Bapak Ibu sekalian jadikan majelis ilmu hiburan anak-anak. Jangan cuma selalu mall, jangan cuma selalu tempat mainan mereka. Biasakan majelis ilmu itu bukan untuk kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil pun layak. Saya lihat ini waktu saya sampaikan, subhanallah, kalau kami tablik akbar di Blok M di Jakarta tuh Masya Allah yang hadir.
10.000 orang. Saya tak tahu ini itu enggak hitung, tapi saya tanya panitia, oh ini kalau penuh semua bisa 10.000 orang. Baik. Itu ada yang datang bapak-bapak bawa anak kecil. Anak-anaknya duduk 2 jam, 3 jam dengarin. Ada anak kecil tuh mungkin karena sudah semangat dia sampai nulis tuh. Masya Allah. Saya pernah kedatangan satu bapak di pengajian di Kalibata. Anaknya dibawa mungkin 7 tahun. Salaman. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ini anak saya juga Ustaz salaman. Saya pikir cuma mau salaman biasa. Habis itu bapaknya bilang, Ustaz, ini anak saya sudah 1 tahun dengerin ceramah Ustaz. Sebelumnya nggak pernah mau dengar. Tapi saya selalu terapkan sama dia. Setiap mau tidur dengar ceramah Ustaz. Didengarin sama dia. Sekarang sudah setahun dia dengar ceramah Ustaz. Dan saya perlu sampaikan Ustaz, saya hitung anak saya ini sudah dengarkan ceramah Ustaz 300 judul. Umur 7 tahun. Saya waktu itu merenung, anak seperti ini. Kalau dia seumur saya 40 tahun ke atas, bagaimana ilmunya anak ini? Kan gitu. Kita juga tidak repot lagi nanti pandu dia, karena dia sudah tahu ini boleh atau tidak boleh. Kan gitu. Sama juga dengan saya berbagi kalau teman-teman kalau disuruh pilih anaknya masuk pesantren atau tidak. Masuk pesantren. Jauh dari orang tua, tidak apa-apa. Orang di pesantren, saya pernah di pesantren. Azan disuruh ke masjid. Tiap hari mendengarkan firman Allah, sabda Nabi SAW. Bagus, itu membantu kita. Anak-anak biasa kalau di rumah terus itu mereka karena tahu orang tuanya manjain, tidak mau dengar. Pesantren itu membantu banget dan memang umur SMP sampai SMA ini masa pembentukan karakter. Kenapa pesantren dibuat situ? Karena itu masa pembentukan karakter. Ini perlu untuk digarisbawahi teman-teman. Baik, sudah azan ya. Kita masuk kepada hadis yang terakhir mungkin. Cukup banyak hadis tapi saya mau sampaikan hadis ini. Yaitu sabda Nabi SAW. Kalau kita sudah belajar agama, yang penting ilmunya sudah kita pelajari ya. Dan usahakan menjadi seorang praktisi. Praktekin baru kita ajarkan. Itu ada keberkahan. Karena Nabi SAW bersabda, baldighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Jadi memang Nabi SAW sampaikan ini dalam hadis Bukhari agar kita jangan ragu dalam mengajarkan apa yang kita sampaikan. Tapi ingat, yang kita sampaikan kalau kita sudah punya ilmunya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, boleh nggak seseorang itu menyampaikan ilmu sementara dia belum praktikin? Maka ada rinciannya. Kalau yang dia sampaikan memang belum memungkinkan dia untuk mengamalkan, misal contoh, boleh nggak ustadz yang bujang atau ustazah yang masih gadis nyampaikan tentang bab nikah? Boleh saja. Karena dia bukan tidak mau kerjakan. Dia akan kerjakan. Tapi bab ini harus dijelaskan. Boleh nggak seorang da'i menyampaikan tentang bab jihad? Dia belum berjihad. Boleh. Tapi syaratnya memang dia akan kerjakan kalau nanti diberikan kesempatan. Nah seperti itu. Tapi kalau orang memang tahu ilmunya, dia punya kesempatan, maka dia tidak mau kerjakan, maka ini akan dihukum sama Allah nanti. Ya, termasuk orang yang berat hukumnya hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, gitu ya. Tapi kalau dia belum mengamalkan dan dia akan mengamalkan, boleh nggak seseorang membahas masalah haji, tapi dia dai miskin, nggak punya biaya untuk pergi haji, boleh. Tapi dia nanti akan kerjakan kalau Allah berikan kesempatan. Allahu a'lam. Bagus saja kalau ada benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.